Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Gading Primadinata. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Tentu dalam keadaan sehat, semangat terus, bahagia bersama orang-orang yang Anda sayangi. Yang baru menemukan channel Gading Primadinata, mohon dukungannya, keikhlasan hati dengan cara like, komen, share, dan subscribe agar saya lebih bersemangat untuk membuat video-video yang tentunya menarik, menghibur, dan bermanfaat. Yang sudah mensupport, mendukung sampai sekarang, saya ucapkan banyak terima kasih. Baiklah, pada kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang bahasa, ya. Masih tentang bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Keterkaitan dua bahasa ini memang diibaratkan itu sangat dekat sekali. Adanya bahasa Indonesia karena ya adanya bahasa Melayu. Jadi kalau kita bicara bahasa Indonesia dan bahasa Melayu itu sangat panjang sekali, di mana bahasa Indonesia yang sekarang itu adalah menjadi bahasa resmi, bahasa nasional bangsa Indonesia, dan bahasa Melayu menjadi bahasa resmi, bahasa nasional negara Malaysia. Tapi kenyataan dan faktanya itu malah masyarakat Malaysia itu sebagian besar itu banyak yang menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Yang tentunya kalau bahasa Indonesia jelas ya dimiliki oleh bangsa Indonesia, dan kita sebagai masyarakat dan penduduk Indonesia bagaimana kita menghormati ya, mengembangkan bahasa Indonesia itu sendiri dengan cara kita menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Kembali lagi ke Malaysia. Di Malaysia itu keseharian itu banyak masyarakat penduduk yang menggunakan bahasa keseharian adalah bahasa Indonesia. Lebih-lebih para pemuda, para pemudi, para milenial ya, itu sering menggunakan bahasa Indonesia. Dari mana mereka tahu bahasa Indonesia? Salah satu penuturan dari anak muda yang ada di Malaysia itu mereka kok bisa tahu bahasa Indonesia karena mereka ya belajar, tentunya belajar dulu. Tapi kalau belajar dengan bahasa Indonesia, belajar tentang bahasa Indonesia itu sangat mudah. Mereka tahu bahasa Indonesia dari media sosial, dari TV, ya, FTV, sinetron, dari YouTube, Facebook, TikTok, dan sebagainya. Jadi mereka malah tidak sering menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi negaranya, tapi mereka malah sering menggunakan bahasa Indonesia untuk kehidupan sehari-hari. Kalau kita orang Indonesia itu berbicara Melayu ya, itu hampir semua itu jarang banget orang Indonesia berbicara atau berkomunikasi itu memakai bahasa Melayu. Dan juga orang Indonesia kalau diajak orang Malaysia itu berbicara, kita mendengarkan orang Malaysia yang memakai bahasa Melayu itu kalau kita dengar itu kok sempat asing, sempat mungkin kita tidak langsung paham ya. Kita tidak langsung paham, kita mungkin membutuhkan waktu beberapa detik, beberapa menit untuk memahami arti kata dari apa yang mereka bicarakan. Tentunya mereka berbicara menggunakan bahasa Melayu. Kalau bahasa Indonesia jelas ya. Mungkin semua orang, mungkin orang Malaysia sendiri itu bisa langsung menangkap ya. Jadi apa yang kita katakan itu langsung diterima,
langsung ditangkap dan langsung paham. Di sini saya mempunyai sebuah video. Ya, ini adalah perkataan dari seorang profesor yang ada di Malaysia. Profesor ini mengakui akan kemajuan bahasa Indonesia, akan keunggulan bahasa Indonesia, dan mungkin dalam hati profesor ini mengakui tapi ya tidak diutarakan karena kalah unggul bahasa Melayu daripada bahasa Indonesia. Profesor Malaysia ini malah ingin menukar bahasa Melayu ditukar ke bahasa Indonesia dan begitu juga sebaliknya. Kita sebagai masyarakat Indonesia ya jelas tidak mau. Ya. Mereka ingin menjajah lagi. Ya. Lebih jelasnya tonton video berikut ini. Dalam konteks kerjasama Malaysia-Indonesia, apa yang boleh Prof kongsikan setakat ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya orang tua dan saya lihat bahawa hubungan Malaysia-Indonesia dari segi sastra itu sudah jauh ke belakang dibandingkan 40 tahun lepas. Sebab kita sudah tidak kenal antara satu dengan lain. Penulis Malaysia sudah tidak lagi mengenali penulis Indonesia sebab kita sibuk dengan dunia kita, dan penulis Indonesia pun terlalu ramai dan sudah tidak lagi mengenali penulis kita. Okey, kita kena lihat perkara yang sangat besar. Sekarang kita sudah tidak lagi bercakap dalam bahasa yang sama. Orang Indonesia sudah tidak membeli buku Malaysia kerana mereka tidak faham. Saya buat buku novel saya Meja 17. Saya ada buat sebuah novel Meja 17 yang sangat laku di Malaysia. Kami nak jual ke Indonesia dan mereka kata tak mungkin orang Indonesia beli. Sebab orang Indonesia tidak akan beli buku tulisan bahasa Melayu. Okey, ini buku Meja 17. Edisi Malaysia. Kalau saya pergi ke sekolah-sekolah, saya bagi ceramah, buku ini sangat laku. Tetapi pernah buku ni habis, saya offerkan budak-budak sekolah versi Indonesia ini, mereka tidak mau beli. Tidak satu pun laku. Maknanya bukan sahaja orang Malaysia sudah tidak mahu atau takut membaca buku tulisan bahasa Melayu, tapi orang Malaysia juga sudah tidak mahu membaca buku bahasa Malaysia. Tidak seperti dulu. Sebab kita sudah bercakap bahasa yang agak lain. Kenapa? Kerana tekanan-tekanan politik, kita sudah bergerak jauh antara satu dengan lain. Sebab itu sekarang Isastra sudah mula pergi ke Indonesia. Kami bertemu orang Indonesia yang nyata baik-baik. Walaupun di internet dia kata orang Malaysia ni maling lah, orang Malaysia ni perampok lah kan. Tapi bila kita berjumpa orang Indonesia, mereka memang baik-baik. Dan kami terbitkan satu buku. Sekarang kami works on karya bersama. Okey, begitu lebih kurang. Okey, isu pertama kita bercakap tentang karya-karya sastra yang biasa, sebuah novel, sebuah antologi cerpen, sebuah buku puisi. Karya-karya seperti ini yang melambak di pasaran Indonesia dan melambak juga di pasaran Malaysia memang sukar untuk dimarketkan di sana. Dan pengalaman saya tiap-tiap tahun, kami Isastra kami tiap-tiap tahun pergi ke Indonesia, kadang-kadang 2-3 kali. Tahun ini kami akan pergi ke Medan. Memang orang sana tak kenal penulis-penulis ni Malaysia. Tanyalah mereka sastrawan negara pun mereka tak kenal. Memang kita sudah jauh antara satu dengan lain. Dan orang-orang Malaysia pun tidak mengenali. Kecuali penulis-penulis muda yang aktif di internet. Saya nak dua perkara berlaku. Pertama, kita mesti menerima bahasa Indonesia itu sebagai bahasa rasmi kita. Untuk Malaysia, untuk Brunei dan untuk negara Indonesia juga. Tidak mungkin kita boleh rapat dengan Indonesia kalau kita terus bercakap dengan bahasa yang lain. Orang Malaysia ni dia suka cakap Indonesia. Kalau kita bawa di Jakarta, belum turun kapal terbang dia dah tak cakap Melayu dah, dia dah cakap Indonesia. So rasa bahasa Indonesia itu sangat universal. Jadi kita boleh terima. Sedangkan di Indonesia pun bahasa Indonesia itu sesuatu yang formal. Kalau saya pergi Yogyakarta, mereka tak cakap sesama mereka bahasa Indonesia, mereka cakap Jawa kan. Tapi bahasa Indonesia itu kita kena terima. Malaysia mesti berani mengakui bahawa kita kena ubah bahasa kita. Kita kena ambil kamus besar bahasa Indonesia itu,
kita tukar kulitnya jadi Kamus Besar Bahasa Nusantara. Kita kena cakap bahasa yang sama. Kita tidak boleh jadi hero kampung dalam suasana dunia yang sedang sangat maju sekarang. Oh, aku penulis yang hebat di Malaysia, tak ada makna. Kita kena bangunkan Indonesia, Malaysia, Brunei, South Thailand sekaligus. Sekaligus baru boleh menjadi. Ini untuk generasi yang akan datang. Dengan adanya internet, budak-budak kita sudah sangat familiar dengan bahasa Indonesia. Dan saya rasa perkara ini tidak mustahil. Di sekolah pun budak-budak dah cakap bahasa Indonesia sekarang. Itu penting. Saya ingat kita kena beranilah buat langkah ini. Ambil bahasa Indonesia yang sedang dituturkan oleh 300 juta manusia itu sebagai bahasa kita. Okay. Yang orang kata mana identiti kita? Forget about identity. Ini dunia yang sangat besar sekarang. Dunia sudah ni ya. Itu yang pertama, kita kena ubah bahasa kita. Yang kedua, kena ada banyak interaksi fizikal antara Malaysia dengan Indonesia. Kerajaan mesti bagi ITBM 100 juta setahun untuk menyokong kegiatan kita nak pergi Indonesia. Ini kita tak ada duit, duit kita sendiri. Kalau bagi jemaah akhir 100 juta setahun, something will happen. Something will happen. Kita boleh pergi ke Indonesia, orang Indonesia boleh datang kemari. Itu cara kedua untuk melaksanakan integrasi yang bagus ini. Itu bahasa yang common. Kalau tak, kita tak akan pergi jauh. Kita akan statik seperti ini. Okay, saya belong to the generation yang tidak pernah melihat Melayu Malaysia berbeza dengan Melayu Indonesia atau Melayu Thailand. Kita semua satu bangsa. Bagi saya buku itu satu alat yang sangat kecil. Sangat duka cita apabila kita melihat bangsa ini sudah dipisahkan. Sebab itu dalam e-sastra dia punya motto, masa depan tamadun anda. We are building the civilization, not the book. Buku ini hanya satu alat yang kita gunakan. Kita pergi ke Indonesia, bertemu, berbincang. Meja 17 ni kita bincang dekat UGM. Ramai orang-orang muda Indonesia yang datang, bukan bertanya. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Tulis komentar kalian, tapi berkomentarlah yang baik. Terima kasih, tunggu video-video saya berikutnya. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.